Misteri Nuning, cerpen Ilham Siregar. Nuning tertegun menatap bingkai foto yang tergantung di kamarnya. Di sana ada foto papa yang telah 20 tahun meninggalkan mereka tanpa tahu di mana rimbanya. Di sisinya ada foto mama yang penuh kasih, yang tetap menyayangi Nuning. Menurut cerita nenek, Nuning dalam kandungan mama saat papa meninggalkan mama. "Papa," ucap Nuning pelan. Bibirnya bergetar. Dadanya tiba-tiba seperti dialiri nyeri kepedihan. "Bukan, dia bukan papaku." Nuning menggeleng pelan. Setelah sekali lagi ia menatap gambar papanya, matanya begitu saja terasa panas. "Papa kejam," batinnya. "Pergi meninggalkan mama tanpa pesan. Jadilah mama menjalani hidup sendiri. Mama pasrah menanti saat-saat kelahiran Nuning. Mungkin karena penderitaan, mungkin karena terlalu berpikir atas kekejaman papa, mama jatuh sakit. Menurut keterangan dokter, bukan fisik mama saja yang sakit, jiwanya pun turut sakit pula. Sejak melahirkan Nuning, mama tidak ingat apa-apa. Ia hilang ingatan, hilang akal, dan sekarang jadilah ia penghuni rumah sakit jiwa. Ah, papa, seandainya papa tidak meninggalkan kami, tentu kejadiannya tidak seperti ini. Mama tentu tidak akan sakit jiwa. Aku akan tumbuh dan dibesarkan oleh mama. Engkau tentu heran mengapa aku dapat tumbuh dan dididik dengan wajar, karena ada nenek yang memeliharaku. Tapi kau sudah bukan papaku, karena kau sudah tak pantas disebut papa lagi," gerutu Nuning. Dengan penuh rasa haru, Nuning memperhatikan gambar mamanya. Sedikit pun cintanya tak berkurang demi melihat penyakit mama yang semakin parah. Lihatlah rambut mama yang semakin habis karena gugur. Tubuhnya tidak terurus, semakin kurus, dan wajahnya pucat tanpa ekspresi. Sangat memprihatinkan sekali. Apalagi hinaan orang akan hal sakit mama. Itu tidak membuat Nuning malu. Sebaliknya mungkin orang akan iri bila melihat betapa sayangnya Nuning pada mamanya, pun tak peduli dengan cemoohan orang. Mungkin yang paling mengherankan, mengapa Sam mencintai Nuning. Bayangan Sam yang teduh melintas di mata Nuning, membawa Nuning pada rasa percaya diri dan ketabahan menghadapi cobaan hidup. Diam-diam Nuning kagum pada kepribadian Sam. Sebaliknya Sam juga kagum atas ketabahan dan kesabaran Nuning. Sam janji akan memberikan kasih sayang yang tulus padanya. Nuning tahu betapa besarnya kasih sayang Sam padanya. Masa-masa yang tak terlupakan bersama Sam, masa sekolah dulu, membawa dirinya ke masa lalu. Ketika mereka baru berkenalan, seperti biasa Nuning pulang sekolah, dan waktu itu hujan turun dengan lebatnya. Nuning berlari menepi ke emperan kaki 5. Pakaian dan tas sekolahnya sebagian sudah basah. Apa jadinya kalau ia tidak berteduh? Tentu habislah badannya terguyur hujan. Baru pulang, tiba-tiba ada suara di sebelahnya. Ia menoleh ke arah suara. Iya. Nuning tersipu. Seorang pemuda tersenyum manis tiba-tiba muncul di sampingnya. "Kok sudah pulang? Sekarang kan baru pukul 11. "Iya, saya tadi permisi pulang. Mau melihat mama sakit." "Nah, kalau begitu boleh saya ikut menjenguk?" Nuning terkesiap mendengar ucapan dari mulut Sam. "Oh, jangan. Tidak boleh," tolaknya.
Emangnya mamamu sakit apa? Sam mengamati mata Nuning. Nuning segera membuang pandangannya. Wajahnya berubah malu. Sakit jiwa, ucapnya dalam hati. Hanya dalam hati. Tapi ia tak memilih jawaban itu. Nuning memilih untuk diam dan menggigit ujung bibirnya. Kau tak tahu sakit mamamu? Sam mengulangi pertanyaannya lagi. Nuning menggeleng. Hujan turun dengan lebatnya. Suara mereka terdengar sayup-sayup. Nyaris ditelan suara hujan. Sam mengamati wajah Nuning. Timbul keinginannya mencari tahu misteri Nuning tentang sakit mamanya. Rasanya ada yang tak beres. Setiap pertanyaan Sam tentang keluarganya, Nuning teramat pandai menutup rapat akan hal rahasia tentang dirinya. Tapi Sam bukanlah Sam kalau tak bisa membongkar misteri Nuning. Sam mengalihkan pembicaraan agar Nuning tidak dibebani oleh pikirannya. Tentu saja Sam mulai dengan jurus-jurus barunya. Mereka asik bercerita seakan bertemu sahabat lama. Hujan pun reda. Nuning memutuskan untuk pulang. Sebelum Nuning melangkahkan kakinya, Sam menahan dan berkata, "Biar Nuning tahu, aku menyukaimu." Nuning tak menjawab. Ia meneruskan saja langkah kakinya, meninggalkan Sam yang terpaku setengah haru. Matanya terus memandang Nuning hingga hilang di balik kelokan jalan. Setelah pertemuan di waktu hujan itu, Sam rajin menjemput Nuning pulang sekolah. Sam pun terus berusaha menyelidiki misteri Nuning. Ia terus mengorek keterangan dari Nuning. Pada suatu kali Sam mendesak Nuning untuk bicara jujur. Tapi Nuning selalu menolak bila ditanya tentang mamanya. "Ning, berterus teranglah padaku," ujar Sam serius. "Tentang apa, Sam?" "Tentang mama lagi," desis Nuning rusuh hati. "Ya, aku ingin kamu jujur, Ning. Ceritakanlah yang sebenarnya. Jangan kau simpan derita itu, walaupun apa yang terjadi. Percayalah, Tuhan akan mau menolongmu." Sam menjamah tangan Nuning. Pandangannya seperti biasanya bila ia ingin tahu, penuh selidik. "Ning, terus terang aku curiga tentang sikapmu. Sejak kita bertemu, kamu seperti merahasiakan sesuatu tentang mama dan papamu, tentang kehidupanmu, tentang dirimu sendiri. Kukira tak ada salahnya kau cerita kepadaku," seru Sam bersemangat. "Mereka masih utuh, itulah jawabannya," jawab Nuning cuek. "Maksudnya sekarang mereka di mana?" "Mereka mau di mana itu terserah mereka." Nuning jadi emosi. "Astaga Ning, apakah pertanyaanku menyinggung perasaanmu?" berutu Sam. "Ah Sam, percuma walaupun kamu tahu, kau akan tidak." Nuning tak meneruskan kata-katanya. "Apa Ning?" desak Sam. "Kamu akan meninggalkan aku," jawab Nuning tenang. "Astaga Ning, aku tidak akan sebodoh itu," desis Sam. "Baiklah." Akhirnya Nuning menyerah. "Aku tahu kau akan memahami keadaanku. Tapi akulah gadis yang paling menderita di dunia ini, Sam. Tuhan tidak sayang padaku. Dia menitipkan aku pada orang tua yang punya nasib buruk. Meskipun aku punya papa, tapi aku tak pernah mengenalnya. Walaupun aku punya mama, tapi keadaannya amat sangat menyedihkan. Jiwanya sakit. Aku tak tahu mengapa aku punya nasib seperti ini. Untuk marah dan kecewa, untuk mengadu sekalipun aku tak tahu pada siapa." Nuning mengedapkan matanya. Nuning merasakan air mata menyentuh pipinya. Nuning telah menjawab pertanyaan Sam dengan hati yang hancur. Walaupun ia tetap berusaha menahan isak,
namun bicaranya tampak sangat lelah. Dengan penuh keraguan Sam mendekat. Tangannya dilingkarkan ke bahu gadis itu. Lalu Sam membisikkan bisikan halus yang gemetar. Janji Ning, aku akan jadi teman hidupmu. Terbongkarlah misteri Nuning yang punya mama sakit jiwa. Tapi Nuning tidak cemas. Ia sudah siap kalaupun Sam meninggalkannya. Tapi demi penderitaan Nuning, demi apa yang dirasakan Nuning, belumlah lengkap kalau Sam tidak membahagiakan Nuning. Hampir tak bisa dipercaya kalau Sam menerima Nuning apa adanya. Setelah Nuning menamatkan SMA-nya, Sam pun melangsungkan hari pernikahan mereka dengan Nuning, dengan acara yang cukup sederhana. Tak ada pesta, tak ada acara yang mewah. Tapi kebahagiaan itu belum cukup kalau belum bertemu dengan mama. Dan setelah suatu hari pernikahan, mereka menemui mama di rumah sakit jiwa untuk mohon doa restu. Sekaligus mohon pamit karena Sam akan tugas ke Jakarta. Saat pertemuan dengan mama kali ini, saat inilah Nuning merasakan keharuan yang paling dalam. Dipandangnya mata mama. Di sana Nuning menyaksikan penderitaan mama. Diam-diam Nuning menangis. Nuning merasakan air matanya menyentuh tangannya. Ia berdoa untuk kesembuhan mama. Ia ingin melihat mama bisa tinggal bersamanya dan bisa menggendong cucunya. Demi Tuhan mama. Demi Tuhan, mama hanya bisa tertawa, lalu menangis, lalu tertawa, menangis, tertawa tanpa sebab, lalu tertawa lagi, dan Nuning memeluk mamanya erat-erat. Mama, mama, teriaknya dengan haru. Dengarlah Nuning, dengarlah. Nuning akan sering datang ke sini melihat mama. Kalau mama sembuh, kita akan tinggal bersama di Jakarta. Semoga Tuhan mendengar doa kita, Ma. Mama, maafkan Nuning. Maafkan karena Nuning akan pisah jauh dengan mama. Mama hanya memandang mata Nuning dengan pandangan kosong. Diamatinya mata anaknya. Lalu matanya yang basah itu menitikkan air mata yang hangat. Namun dari pandangannya terasa 1000 kata hendak diucapkannya, tapi tak satu kata pun yang keluar. Ia menghela napas panjang dan tertunduk haru, seperti 1000 cerita yang keluar dari mulutnya. Nuning, sudahlah. Tangan Sam menyentuh bahu Nuning. Nuning berdiri di samping mama, menyusut air matanya. Terlalu sakit rasanya berpisah. Mama membuang pandangannya dengan langkah berat. Nuning beranjak meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba ia berlari kembali ke tempat mamanya, di mana semula tadi bertemu. Kemudian memeluknya erat lagi, erat dan erat sekali, sambil terus air matanya mengalir deras, menciumi mamanya, pipi, kening, hidung, semua. Muka mamanya dicium terus oleh Nuning. Terasa berat dia meninggalkan mama di rumah sakit jiwa itu. Sam dapat menahan rasa harunya. Tapi Nuning terus berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh lagi. Nuning terus berdoa agar nenek selalu sehat supaya dapat menjaga Nuning. Kemudian Sam meminta kepada Nuning untuk beranjak pergi. Pelan-pelan Nuning meninggalkan mama dengan hati yang berat dan perasaan yang hancur.